Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nisrina Ninita yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara Liputan Pagi dengan berita-berita hangat yang sudah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita terkini. Dinamika harga BBM pengaruhi pendapatan ojek online. BBM naik, masyarakat ikut keluhkan harga sembako. PT KAI tetapkan rute baru lintas Cikarang Bekasi. Isu obat sirup mengandung cemaran. Baik pemirsa, berita pertama datang dari harga BBM. Pemerintah mengumumkan pertanggal 1 Oktober 2022, harga semua jenis BBM mengalami kenaikan. Harga Pertalite naik menjadi harga Rp10.000, sedangkan untuk Pertamax sempat mengalami kenaikan menjadi harga Rp14.150. Namun sekarang kembali turun menjadi Rp13.550. Adanya perubahan harga BBM tersebut akhirnya menghebohkan masyarakat. Namun pemerintah mengelak dan menyatakan kebijakan ini dibuat untuk melindungi rakyat dari meningkatnya harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM mempengaruhi beberapa aspek. Salah satunya adalah meningkatnya tarif ojek online yang berdampak pada pendapatan harian driver ojek online. Kebutuhan mereka mengisi BBM 2-3 kali dalam satu hari menjadi faktor penurunan pendapatan. Selamat siang pemirsa, saya Raisa Azira. Saat ini saya sedang berada di SPBU daerah Kelapa II Depok. Salah satu driver ojek online menjelaskan pendapatan hariannya sebelum naiknya harga BBM bisa mencapai Rp12.000. Sedangkan sekarang saat BBM mengalami kenaikan per hari, ia hanya mendapatkan kurang dari Rp100.000 untuk pendapatan bersihnya. Dan dengan adanya kenaikan BBM, pengeluaran untuk membeli BBM menjadi sangat besar. Saat ini saya sedang bersama salah satu driver ojek online yang berada di daerah Kelapa II Depok. Dengan Bapak siapa, boleh perkenalkan diri Pak? Ya, nama saya Muhammad Ajis, Pak, driver ojek. Dari driver ojek Kelapa II. Ya. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan pemerintah yang terbaru yaitu dengan kenaikannya harga BBM? Merugikan driver lah, memberatkan lah, membebankan. Sementara dampaknya nggak ada di driver itu. Untuk kenaikan itu untuk pendapatan tetap aja sama seperti sebelum BBM naik. Oh iya. Tapi apakah ada perubahan pada pendapatan para driver ojek online semenjak adanya kenaikan BBM, Pak? Sama aja Mbak, nggak ada. Bahkan kalau sekarang lebih sulit itu, kenapa ada customernya malah dibebankan oleh Gojek untuk biaya PPN-nya dibeban sama customernya Gojek itu, karena nggak mau order lagi jadinya kemahalan gitu. Iya, karena kenaikan harganya ya Pak. Iya, jadi dampaknya orderan itu sepi. Karena BBM naik tadi ya pengaruh sama tingkat orderan juga Mbak gitu. Harapan Bapak untuk kedepannya untuk pihak kantor dan juga pemerintah guna untuk kesejahteraan semua driver tuh gimana sih Pak, harapan Bapak? Harapannya sih tarifnya disesuaikan dengan harga BBM untuk meningkatkan ya pendapatannya si driver lah, terutama gitu kalau mengenai driver ojol ini kan gitu. Jadi harapannya untuk pemerintah ya harus kebijakannya harus jangan merugikan driver lah. Itu kalau misalnya BBM itu hanya untuk ketentuannya naik saja, tapi kalau nggak dipikirkan seorang driver itu pendapatannya ya percuma, efeknya ya kemiskinan. Nggak ada perubahan, kesejahteraan nggak ada. Untuk pihak kantor ya harus balance lah, yang namanya potongan itu harus jangan semaunya sendiri, terus driver selalu dirugikan, terus dipaksa sebagai mitra kerja harus kerja rodi lah. Yang namanya kerja rodi itu ya kita harus kerja sampai dari pagi sampai malam itu baru dapat duit. Kalau nggak kayak gitu kita minim dapat duitnya Mbak, untuk makan aja susah. Baik,
Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Dalam wawancara, para driver juga menyampaikan harapan mereka pada pemerintah terkait kebijakan baru ini. Mereka berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM meskipun saat ini terjadi inflasi. Saya Raisa Azira pamit undur diri, selamat siang. Karena kenaikan harga BBM tidak hanya memberatkan bagi driver ojek online yang menggunakan BBM sebagai kebutuhan utama dalam mendapatkan penghasilan, tetapi kenaikan harga BBM tersebut juga ikut memberatkan masyarakat luas, terutama para kaum ibu. Pemirsa, berita selanjutnya masih dalam lingkup kenaikan harga BBM. Pemerintah Indonesia mengumumkan harga kenaikan bahan bakar BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada tanggal 3 September 2022. Harga BBM bersubsidi berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok atau bahan pangan. Dengan inflasi saat ini sedang tinggi mencapai angka 11%, hal ini membuat para ibu rumah tangga khawatir akan kenaikan bahan pangan dan sembako sebagai kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dari Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah cabai rawit. Hal itu turut dirasakan oleh para pedagang yang merasakan berkurangnya pemasukan dan turut berkurangnya daya beli masyarakat. Sementara harga daging sapi turun, daging ayam yang semakin naik. 1 ekor ayam adalah seharga Rp45.000. Adapun harga gula pasir dan beras yang masih stabil, dan juga harga minyak goreng curah terpantau stabil tak mengalami kenaikan maupun penurunan. Harga minyak goreng curah yaitu Rp14.000 per liter, sedangkan minyak kemasan premium per liter mencapai harga Rp20.900. Pemirsa, saya sudah berada di salah satu pasar di daerah Depok. Setelah saya memantau aktivitas jual beli di sini, banyak pembeli terutama ibu rumah tangga mengeluhkan naiknya harga bahan pangan. Beberapa mengatakan jika semua harga bahan pangan naik, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan sehari-hari. Dan di sini sudah ada salah satu pembeli yang akan kami wawancarai. Selamat siang, sekarang saya sudah bersama salah satu pembeli. Selamat siang, dengan Ibu siapa namanya? Saya Putri. Baik Ibu Putri, saya mau bertanya bagaimana pendapat Ibu dengan naiknya harga bahan pangan? Saya rada kesusahan sih ya, karena saya biasanya bantu ibu saya buat belanja di pasar juga. Saya merasakan sih kalau misalnya kayak harga ayam naik atau harga sayur-sayuran juga naik kayak gitu sih. Lumayan kesusahan. Apakah ada pesan untuk pemerintah terkait naiknya harga bahan pangan? Kalau bisa dikembalikan seperti semula sih ya kalau menurut saya, karena saya mikirin yang lainnya juga, apalagi kayak penjual itu kan harga bahan pangan naik, atau enggak pemerintah ya membagikan sembako lah kepada yang membutuhkan. Para ibu rumah tangga dan pedagang berharap agar harga-harga bahan pangan pokok agar segera turun, sebab mereka merasakan penghasilan pembeli maupun penjual sama-sama berkurang. Sekian laporan dari saya Rani pamit undur diri. Baik Rani, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, kenaikan harga bahan pangan masih diperkirakan akan tetap tinggi. Namun dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir karena kenaikan sejumlah bahan pangan yang ada di pasaran. Karena kenaikan itu merupakan ambang batas kewajaran. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Kamu kenapa diam aja? Kenapa? Ini lagi bete soalnya nggak fokus-fokus dari pagi. Apa dulu? Pada bulan Agustus 1992, di Jalan Raya Bogor nomor 18 Ciracas, Jakarta Timur, sebuah usaha aluminium berdiri yang diberi nama Toko Sumber Urip Barokah Kaca Aluminium. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan barang material berupa kaca hingga aluminium. Usaha ini memberikan pelayanan dan kualitas aluminium yang
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggannya. Usaha ini dijadikan sebagai bisnis keluarga yang dapat diteruskan secara turun-temurun. Di samping itu, usaha ini bertujuan untuk menjual berbagai macam aluminium dan dapat menjangkaunya hingga ke kota lain. Ciri khas dari usaha ini adalah dalam pembuatannya menggunakan 100% bahan utama untuk menjaga kualitas produk. Sumber urip barokah kaca aluminium menghasilkan berbagai macam barang seperti rak piring, etalase, lemari, pintu, jendela, meja, akuarium, dan berbagai macam barang lainnya. Bapak Haji Muksin berharap supaya usaha ini ke depannya semakin lancar dan semoga usaha ini bisa bertambah cabang dan juga bisa seperti dulu lagi sebelum terjadinya wabah COVID-19. Ani, Iya, bosan banget ya. Kayak kita nongkrong tuh kayak gini-gini doang. makanya gue dari tadi dengerin musik, mau dengerin juga. Boleh deh. Wah, enak banget ya. Kita lagi nongkrong kayak gini sambil denger lagu. By the way, lu dengerin lagu di mana? Pakai aplikasi apa? Gue denger lagu di Spotify nih, soalnya Spotify itu banyak banget lagu-lagu yang lagi tren sekarang. Dan lagu-lagu semuanya diupdate dengan sesuai waktu pelirisannya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Liputan Pagi. Pemirsa, alur perubahan rute komuter lain atau KRL lintas Cikarang Bekasi dan Bogor Depok Lambo pada stasiun Manggarai membuat para penumpang kebingungan. Pertanggal 4 Oktober 2022 diketahui penerapan baru terjadi di stasiun Manggarai dengan rencana PT Kereta KAI Indonesia melakukan switch over kelima di stasiun Manggarai. Bangunan baru yang direnovasi dan diperluas guna menjadikannya sebagai pusat transit stasiun kereta. Baik pemirsa, berikut adalah keadaan terbaru di stasiun Manggarai. Pengguna yang akan melakukan keberangkatan ke stasiun Sudirman, stasiun Tanah Abang, stasiun Jatinegara, dan stasiun Bekasi dapat melakukan transit di stasiun Manggarai menunggu di peron jalur 6 dan 7. Menurut petugas yang berjaga di stasiun, rute KRL komuter lain yang baru ini juga untuk menghindari kepadatan di stasiun Manggarai dan kereta menuju stasiun Tanah Abang, stasiun Sudirman, dan stasiun Kampung Badan sudah dihapus. Perubahan rute terjadi pada lintas Bogor Depok dan Cikarang Bekasi. Adapun untuk lintas Rangkas Bitung, lintas Tangerang, dan KA Bandara Suta tidak terdapat perubahan. Dalam pelaksanaan esok kelima tersebut, perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayani relasi Bogor, Depok, Nambo menuju Jakarta Kota melalui stasiun Manggarai. Baik pemirsa, jadi saat ini saya berada di stasiun Manggarai yang terdiri dari 3 lantai. Saat ini saya sedang berada di tempat para penumpang melakukan perpindahan atau transit dari peron dari kereta. Di belakang saya ada peron 12 dan 13, di mana ini adalah KRL menuju stasiun Bogor. Lalu di belakang sebelah sini saya yang menuju ke bawah ada peron 6 dan 7 di mana KRL menuju stasiun transit Duri, Tanah Abang, dan Kampung Badan. Lalu pada peron bawah 8 di sebelah sana ada stasiun yang menuju Bekasi.
Lalu yang terakhir ada peron 10 dan 11, yaitu menuju stasiun transit Jakarta Kota. Demikian pemirsa info seputar perlintasan kereta api. Berita selanjutnya datang dari dunia farmasi. Pada tanggal 6 November 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan 69 obat sirup dilarang beredar. 3 perusahaan farmasi terbukti menggunakan bahan baku pelarut propylen glikol dan produk jadi mengandung cemaran etilen glikol atau EG yang melebihi ambang batas aman. Cemaran EG ini diduga menjadi penyebab gagal ginjal yang menyebabkan ratusan anak meninggal belakangan ini. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menginstruksikan kepada seluruh apotek di Indonesia untuk menghentikan sementara penjualan obat tersebut. BPOM juga memerintahkan kepada seluruh industri farmasi pemilik izin edar untuk segera melakukan penarikan dan pemusnahan obat sirup dari peredaran yang diduga mengandung cemaran EG. Selamat siang pemirsa, saya Raisa Zira. Saat ini saya sedang berada di salah satu apotek yang berada di daerah Kelapa II Depok. Salah satu apoteker di daerah Depok mengatakan telah mengembalikan berbagai macam obat sirup kepada distributor atau guna menghindari adanya resiko-risiko dalam penjualan obat sirup ini. Mengenai informasi terkait penyetopan obat sirup, bagaimana pendapat kakak dan apa yang diperintahkan Kemenkes kepada apotek? Di stok itu ya pasti kan harus ini ya. Kalau untuk dari pemerintah Kemenkes sih harus di stok penggunaannya, jadi nggak boleh dijual ke masyarakat. Menurut kakak sebagai apoteker, apakah kandungan yang membuat obat sirup ini menjadi permasalahan bagi rakyat? Itu kan ada kandungan ini ya, PIG, propylen glikol, etilen glikol, itu kan nggak boleh dalam jumlah banyak. Kalau nggak salah itu cuma 0,1%. Apa namanya yang diperbolehkan, sedangkan itu kan lebih dari itu ya, jadi kan bikin gagal ginjal akut buat anak gitu. Dan itu udah kalau nggak salah terakhir itu sekitar 250-an anak tuh udah meninggal kasusnya segitu, cuman yang meninggal sih kayaknya nggak nyampe segitu, cuman udah banyak gitu kasusnya. Oke. Yang terakhir, sejauh ini untuk masalah yang terjadi pada anak-anak, peminatnya lebih kepada obat sirup atau tablet sih untuk anak-anak? Kalau sekarang kan sirup kan udah ada ya, udah boleh lagi nih, udah dijual. Kalau peminatnya sih tetap lebih banyak ke sirup, karena kan kalau anak tuh susah ya minum tablet gitu, apalagi kalau buat dosisnya itu harus dipotong-potong gitu tuh susah gitu. Jadi kalau peminat sih lebih banyak ke sirup tetap. Saran yang baik bagaimana enaknya jika anak-anak yang sedang sakit dan membutuhkan obat itu gimana kak? Pastinya harus ke dokter dulu gitu, karena biar dokter tuh lebih tepat ya kalau misal buat ngasih dosis ke anaknya gitu aja. Ya pemirsa, pemerintah menghimbau untuk seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan obat sirup, seperti membaca efek samping dan penggunaan obat sirup. Dalam pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh pihak medis terhadap dugaan cemaran EG dan DEG dalam obat sirup, acuan yang digunakan adalah Farmakop Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu terhadap semua obat yang beredar. Kini Kemenkes sudah menarik izin peredaran obat sirup yang mengandung cemaran tersebut. Namun pihak medis masih menunggu dari pihak BPOM untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap obat-obatan tersebut secara berkala. Pemirsa, tetap bersama kami di Liputan Pagi. Kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pada bulan Agustus 1992, di Jalan Raya Bogor nomor 18 Ciracas, Jakarta Timur, sebuah usaha aluminium berdiri yang diberi nama Toko Sumber Urip Barokah Kaca Aluminium. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan barang material berupa kaca hingga aluminium. Usaha ini memberikan pelayanan dan kualitas aluminium yang terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggannya.
Usaha ini dijadikan sebagai bisnis keluarga yang dapat diteruskan secara turun-temurun. Di samping itu, usaha ini bertujuan untuk menjual berbagai macam aluminium dan dapat menjangkaunya hingga ke kota lain. Ciri khas dari usaha ini adalah dalam pembuatannya menggunakan 100% bahan utama untuk menjaga kualitas produk. Sumber urip barokah kaca aluminium menghasilkan berbagai macam barang seperti rak piring, etalase, lemari, pintu, jendela, meja, akuarium, dan berbagai macam barang lainnya. Bapak Haji Muksin berharap supaya usaha ini ke depannya semakin lancar dan semoga usaha ini bisa bertambah cabang dan juga bisa seperti dulu lagi sebelum terjadinya wabah COVID-19. Kamu kenapa diam aja? Kenapa? Ini lagi bete, soalnya nggak fokus-fokus dari pagi. Apa dulu? Mani, Iya. bosan banget ya. Kayak kita nongkrong tuh kayak gini-gini doang. Makanya gue dari tadi dengerin musik, mau dengerin juga. Boleh deh. Enak banget ya. Kita lagi nongkrong kayak gini sambil denger lagu. By the way, lu dengerin lagu di mana? Pakai aplikasi apa? Gue denger lagu di Spotify nih, soalnya Spotify itu banyak banget lagu-lagu yang lagi tren sekarang. Dan lagu-lagu semuanya diupdate dengan sesuai waktu pelirisannya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Nisrina Nenita di Liputan Pagi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berkembangnya teknologi sudah meningkat dan mempengaruhi aktivitas manusia dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dunia perekonomian. Aktivitas jual beli makin dimudahkan dengan hadirnya berbagai metode pembayaran. Salah satunya adalah pembayaran secara digital dengan QRIS. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi memunculkan suatu tren baru dalam metode pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan standar QR nasional bernama KRIS yang memungkinkan semua orang yang memiliki alat pembayaran dari e-wallet sampai mobile banking dapat melakukan transaksi dengan scan QR. KRIS adalah standar QR nasional untuk pembayaran non-tunai secara digital. KRIS dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI pada tanggal 17 Agustus 2019. Sistem pembayaran KRIS sudah tersebar di seluruh Indonesia di 514 kabupaten dan 98 kota. Selain itu sudah ada 15,7 juta merchant yang sudah bergabung di seluruh penjuru Indonesia. Alat pembayaran non-tunai yang didukung oleh KRIS seperti OVO, GoPay, Dana, Linkaja, ShopeePay, dan berbagai mobile banking yang sudah dilengkapi QR scanner. Penggunaan KRIS dapat digunakan untuk pembayaran di toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, hingga donasi berlogo KRIS. Transaksi KRIS memiliki minimal pembayaran mulai dari Rp1.000 hingga maksimal pembayaran Rp10 juta. Dengan adanya KRIS sebagai metode pembayaran non-tunai, sangat memudahkan para penggunanya dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa. Ponsel pintar adalah perangkat penting karena kemudahan jaringan ini memfasilitasi komunikasi di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan internet yang menjadi tempat ketergantungan setiap orang adalah salah satunya penjelasan untuk hubungan dekat ini dengan smartphone. Generasi milenial yang terdiri dari individu berusia antara 15 hingga 35 tahun merupakan mayoritas pengguna smartphone di Indonesia saat ini. Remaja mengonsumsi minimal 18 jam hiburan per hari dengan menggunakan layanan on demand, bermain game, atau sekedar menonton televisi konvensional.
Alfara Research Center menemukan bahwa generasi milenial antara usia 15 dan 24 tahun lebih suka berbicara tentang olahraga, teknologi, musik, dan film. Data Alfara juga sesuai dengan temuan dari studi CSIS 2017 yang menunjukkan bahwa olahraga disukai oleh 30,8% generasi milenial. Selain itu, 19% orang senang mendengarkan musik dan sebanyak 13,7% senang menonton film. Smartphone masa kini harus unggul tidak hanya dari segi tampilan, tetapi juga dari segi performa. Namun, generasi milenial terutama yang berusia 16-20 tahun sangat mengkhawatirkan harga. Mereka tidak ingin terlalu mahal, tetapi mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal media sosial, hiburan, dan obrolan. Kamu kenapa diam aja? Kenapa? Ini lagi bete soalnya nggak fokus-fokus dari pagi. Apa dulu? Ani, Iya. bosan banget ya. Kayak kita nongkrong tuh kayak gini-gini doang. Makanya gue dari tadi dengerin musik, mau dengerin juga. Boleh deh. Wah, enak banget ya. Kita lagi nongkrong kayak gini sambil denger lagu. By the way, lu dengerin lagu di mana? Pakai aplikasi apa? Gue denger lagu di Spotify nih. Soalnya Spotify itu banyak banget lagu-lagu yang lagi tren sekarang. Dan lagu-lagu semuanya diupdate dengan sesuai waktu pelirisannya. Pada bulan Agustus 1992, di Jalan Raya Bogor nomor 18 Ciracas, Jakarta Timur, sebuah usaha aluminium berdiri yang diberi nama Toko Sumber Urip Barokah Kaca Aluminium. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan barang material berupa kaca hingga aluminium. Usaha ini memberikan pelayanan dan kualitas aluminium yang terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelanggannya. Usaha ini dijadikan sebagai bisnis keluarga yang dapat diteruskan secara turun-temurun. Di samping itu, usaha ini bertujuan untuk menjual berbagai macam aluminium dan dapat menjangkaunya hingga ke kota lain. Ciri khas dari usaha ini adalah dalam pembuatannya menggunakan 100% bahan utama untuk menjaga kualitas produk. Sumber Urip Barokah Kaca Aluminium menghasilkan berbagai macam barang seperti rak piring, etalase, lemari, pintu, jendela, meja, akuarium, dan berbagai macam barang lainnya. Bapak Haji Muksin berharap supaya usaha ini ke depannya semakin lancar dan semoga usaha ini bisa bertambah cabang dan juga bisa seperti dulu lagi sebelum terjadinya wabah COVID-19. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani pagi Anda. Saksikan terus Liputan Pagi setiap hari jam 6 pagi. Saya Nisri Nandita dan rekan pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Liputan Pagi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.